Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, siswa kelas 8 kembali lagi bersama Bapak mempelajari materi matematika kelas 8 untuk materi pokok pola bilangan. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya dari barisan geometri. Sekarang kita pelajari materi yang baru yaitu deret geometri. Ini satu rangkaian ya, barisan dan deret geometri. Sekarang kita akan mempelajari lanjutan yang sebelumnya, barisan geometri, sekarang deret geometri. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, awali terlebih dahulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari materi barisan dan deret aritmatika, ya, barisan aritmatika dan deret aritmatika. Secara konsep sebetulnya sama, ya, baik deret aritmatika maupun deret geometri. Secara konsep, ya, cuman dalam hal beberapa tata saja yang berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini untuk pembahasan di deret geometri ada beberapa hal yang harus perlu kalian perhatikan. Ya, yang pertama, pada dasarnya yang dimaksud dengan deret itu adalah jumlah dari barisannya, ya. Kalau misalnya deret aritmatika berarti jumlah dari barisan aritmatika. Kalau deret geometri berarti jumlah dari barisan geometri. Ini ya. Nah, secara ilustrasi kalian perhatikan yang di bawah ini. Barisan geometri seperti halnya di barisan aritmatika ya, U1, U2, U3, U4 sampai U ke N ilustrasinya ya. Sedangkan deret geometri dijumlahkan. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai U ke N. Jadi konsepnya secara prinsip dasarnya adalah bahwa deret geometri adalah jumlah dari barisan geometri. Jumlahnya ya. Notasi dari deret itu sama ya, di deret aritmatika maupun di deret geometri notasinya atau simbolnya sama, yaitu SN. Dibacanya jumlah n suku pertama. SN dibacanya jumlah n suku pertama. Ya, SN artinya penjumlahan dari suku pertama, suku ke-1 atau A sampai suku ke N yang ditentukan. Ya. SN artinya atau sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai U ke N, ya. Dengan ilustrasi gambarannya seperti berikut ini. Contoh, ya. Tentukan jumlah dari deret geometri berikut. Ya, kita pastikan apakah betul barisan ini adalah barisan geometri, ya. 2 4, 8, 16, 32, 64. Ini terdapat 6 suku. Nah, antar sukunya ini ternyata dikali. Ada yang tahu dikali berapa? Ya, dikali 2, ya kan? Ini dikali 2. Ya. 4 ke 8 dikali 2. 4 kali 2 ya. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 ke 64 dikalikan 2. Berarti R-nya nilainya adalah 2, rasionya adalah 2. Nah, yang ditanyakan pada kasus ini adalah S6, artinya jumlah 6 suku pertama. Berarti dari suku pertama sampai suku ke-6 dijumlahkan. Ya, cuma dalam kasus ini semua sukunya ditampilkan. Dari suku pertama sampai suku ke-6-nya ditampilkan. Jadi kalian tinggal menjumlahkan saja dari suku pertamanya sampai suku ke-6-nya, ya. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6. Berarti ini S6. Jumlah 6 suku pertama. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64. Nah, ini disebutnya deret, menjumlahkan dari suku pertama sampai suku ke-6. Hasilnya 126. Maka jumlah 6 suku pertama dari barisan di atas, dari deret di atas, itu adalah 120. Itu konsep dasarnya ya. Jadi
Yang dimaksud dengan deret adalah menjumlahkan masing-masing sukunya sampai suku yang ditentukan. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini sukunya tidak ditampilkan semua, ya, barisannya tidak ditampilkan semua. Kalau yang di atas tadi, ini 6 sukunya ditampilkan, sedangkan yang di contoh kedua ini hanya ditampilkan hanya 4 suku, 1, 3, 9, 27 sampai, nah ini titik ini menandakan berarti ada lanjutannya ya. Deret ini masih ada lanjutannya. Nah, yang ditanyakan dalam kasus contoh soal yang kedua ini adalah tentukan jumlah 7 suku pertamanya, berarti S7 ya. Dibacanya jumlah 7 suku pertama. Artinya suku pertama sampai suku ke-7 dijumlahkan. Nah, yang jadi masalah ini yang ditampilkan hanya 4 suku. Berarti ada sekitar 3 suku lagi yang harus kita tuliskan. Jelas ya? Nah, kalau lihat dari barisan ini rasionya adalah 3. Ingat waktu di materi barisan geometri mencari rasio itu suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya. Bisa 3 dibagi 1, bisa 9 dibagi 3, bisa 27 dibagi 9. Itulah rasio. Berarti rasionya berapa? 3 bagi 1 adalah 3. Maka rasionya adalah 3. Gitu ya. Berarti kalian tinggal tuliskan saja untuk suku yang kelima, 6, dan 7-nya. Berarti yang ini ya, suku kelima ya, 81 dari mana? 27 dikalikan 3. 81 kalikan 3, 243. 243 dikalikan 3, 729. Sampai sini berarti totalnya sudah ada 7 suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, dan suku ketujuh. Kita tuliskan nih dari suku pertama sampai suku 7. Karena kan yang ditanyakan tadi adalah S7, jumlah 7 suku pertama. Ya, setelah dituliskan ke 7 sukunya, tinggal kita jumlahkan. Ya, berarti S7 adalah suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga sampai suku ke-7. Terus kalian jumlahkan 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah 81 tambah 243 tambah 729, hasilnya 1093. Jadi jumlah 7 suku pertama dari deret di atas adalah 1093. Jelas ya? Nah, itu konsep dasarnya seperti itu. Yang dimaksud dengan deret adalah menjumlah. Nah, sekarang ada rumus ya, ketentuan atau cara. Kenapa kita butuh cara atau rumus? Seandainya yang ditanyakan adalah S50, kemungkinan kalian akan kesulitan kalau harus menuliskan masing-masing sukunya sampai suku yang ditentukan. Nah, begitu banyak ya. Maka dibutuhkan cara atau rumus. Nah, menentukan rumus jumlah n suku pertama pada deret geometri. Nah, ini ada 2 ya. Ini ada 2. Yang pertama Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Ya. Jika, nah ini rumus ini dipakai jika rasionya kurang dari 1. Ya. Rasionya kurang dari 1 ya. Rasionya jika kurang dari 1. Atau dengan kata lain, jika rasionya pecahan atau negatif, maka rumus yang dipakainya adalah yang ini. Tuh, ya. Kalau rasionya pecahan atau negatif, ya, R-nya kurang dari 1. Tapi jika rasionya lebih dari 1, ya, alias positif, maka yang dipakai yang ini. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ya, jika rasionya lebih dari 1. Jelasnya ya. Oke. Di mana yang dimaksud dengan Sn di sini adalah jumlah n suku pertama, n adalah banyak suku atau banyaknya deret, A adalah suku pertama, U1, R adalah rasio. Ingat ya, kembali lagi ya. Cara mencari rasio adalah suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya. Akhirnya masuk kita ke contoh ketiga. Ini untuk yang R-nya lebih dari 1. Dari deret berikut, tentukan jumlah 7 suku pertamanya. 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Yang ditanyakan
jumlah 7 suku pertamanya. Ingat ya, ini yang ditampilkan hanya 4. Tidak perlu lagi kalian tuliskan sampai 7 sukunya. Jika kalian ingin menuliskan, ya silakan saja ya. Itu adalah cara saja. Nah, sekarang kita akan bahas rumus yang tadi. Karena R-nya lebih dari 1, maka rumus yang dipakai yang mana? Nah, yang ini ya. Yang ini. Karena R-nya yang ini ya. R-nya lebih dari 1. Maka kita pakai yang Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Dimana dari contoh soal yang ketiga ini, U1-nya atau A itu adalah 3. Yang ini ya, U1-nya ini. A-nya 3. R-nya rasio. Ingat rasio tadi apa? Suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya. Bisa mana saja sebetulnya ya. Bisa 6 dibagi 3, bisa 12 bagi 6, bisa 24 dibagi 12. Boleh. Yang penting suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya. Ini kita ambil suku kedua dibagi suku ke-1. Berarti suku keduanya 6 dibagi suku ke-1-nya 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Maka rasionya adalah 2. N-nya 7. N-nya 7 dari mana? Nah ini karena ditanyakan jumlah 7 suku pertama, maka N-nya adalah 7. Jelas ya? Jadi N-nya adalah 7. Oke, lanjut. Ditanyakan jumlah 7 suku pertamanya atau ditulis S7. Karena rasionya lebih dari 1, R-nya lebih dari 1, maka yang rumus yang digunakan ini ya. Oke. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ini Bapak perbesar supaya lebih jelas. Nah, ya. S7 karena tadi ditanyakan suku jumlah 7 suku pertama. S7 berarti S-nya N-nya 7. A tadi 3 ya. A 3 dikali R pangkat N, R-nya 2. 2 pangkat N, N-nya 7. 2 pangkat 7 dikurang 1. Ya. Yang di bawahnya per R dikurang 1, R-nya 2 dikurang 1. Berarti 2 dikurang 1. 2 dikurang 1, 1. 2 pangkat 7 yang dikurung dikerjakan terlebih dahulu. 2 pangkat 7 128 dikurang 1 ya, 128 kurang 1 127. 127 dikalikan 3 dibagi 1 hasilnya 381 ya, hasilnya 381. Jelas ya, berarti jumlah 7 suku pertamanya adalah 381. Yang contoh keempat. Nah, jika R-nya kurang dari 1, ya, kurang dari 1 itu bisa pecahan, bisa negatif, ya. Nah, pada kasus ini barisannya atau deretnya adalah 64, 32, 16, 8 dan seterusnya. Kalau lihat dari polanya ini turun, ya, kecenderungan ini R-nya kurang dari 1 atau pecahan ya. U1-nya atau A-nya adalah 64 ini ya, U1 atau A-nya 64. Rasionya bisa 32 dibagi 64, bisa 16 dibagi 32, bisa 8 dibagi 16. Yang kita ambil adalah 8 dibagi 16. U4 dibagi U3. Hasilnya 8 dibagi 16, hasilnya setengah. Maka rasionya adalah setengah. Setengah ini adalah kurang dari 1 ya. Maka kalau R-nya kurang dari 1 atau pecahan, maka rumus yang digunakan berbeda dengan yang tadi ya. N-nya 8 karena yang ditanyakan adalah jumlah 8 suku pertama. Maka kita gunakan rumus yang R-nya kurang dari 1. Nah, ini. Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Seperti contoh yang tadi di atas, yang contoh ketiga, A-nya 64. Nah, ini jelas ya, A-nya 64. 64 di 1 dikurang R, R-nya setengah. 1 dikurang setengah pangkat 8. Ingat, biasakan kalau ada operasi seperti ini, pangkat didahulukan. Yang kedua, yang di dalam kurung didahulukan. Ya. Setengah pangkat 8 artinya setengah, ingat ya, setengah kali setengah kali setengah kali setengah sebanyak 8 kali. Hasilnya 1 per 256. 64 dikali 1 dikurang 116 per setengah.
Jelas ya? Nah, ini waktu di kelas 7 pernah belajar pecahan mungkin ya. Makanya kalian pelajari kembali cara perhitungan pecahan. 1 dikurangi 121 per 256 hasilnya 255 per 256. Nah, ini caranya bagaimana dapat seperti ini? Pelajari kembali materi pecahan ya. 1 dikurang 1 per 256 hasilnya 255 per 256 dikali. Nah, kenapa dikali? Karena ini pembagian. Jika dikali maka jadi penyebutnya ditukar ya. Penyebut dan pembilangnya ditukar. Jadi yang tadinya di 1 per 2 jadi 2 per 1. Tapi tidak pembagian lagi, jadi perkalian. Dikali 2 per 1 ya. Nah, ini disederhanakan 64 dengan 256 ini disederhanakan jadinya 1 per 4 ya. 64 dan 256 ini disederhanakan jadinya 1 per 4 dikalikan 2 per 1 215 ini ya hasilnya ya. Nah, seperempat dikalikan 255 dikali 2 per 1. Nah, ini seperempat dikalikan 2 per 1 artinya 2 per 4. 2 per 4 itu kan artinya setengah. Maka 255 dikalikan setengah. Ya, atau dibagi 2. Hasilnya kalau dijadikan pecahan campurannya adalah 127 setengah. Jelas ya? 127 setengah. Ini dalam pecahan campurannya. Oke, sampai sini untuk materi deret sudah jelas. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari penjelasan Bapak yang kurang dipahami, bisa disampaikan dalam grup WhatsApp. Silakan kalian tuliskan pertanyaannya, nanti bisa Bapak jawab lewat video atau lewat WhatsApp kembali ya. Oke, selanjutnya contoh kelima. Nah, ini kalau R-nya negatif. Nah, berarti kasusnya sama dengan nomor 4 ya. Kalau yang nomor 4 R-nya itu rasionya pecahan. Kalau ini R-nya negatif. Dari deret berikut tentukan jumlah 5 suku pertamanya. 1 min 3, 9, dan seterusnya. Ini deret, karena dijumlahkan berarti deret ya. Nah, ada yang negatif nih suku keduanya. Bagaimana cara menentukan jumlah 5 suku pertamanya? Kita tentukan dulu suku pertamanya. Suku pertamanya adalah U1 atau A, itu 1. Rasio, ingat kembali lagi ya, rasio itu suku sudah dibagi suku sebelumnya. Oke, berarti 9 dibagi min 3 hasilnya min 3. Rasionya berarti negatif. Min 3. N-nya 5, karena tadi yang ditanyakan 5 suku pertama. Jelas ya? Berarti ini rumusnya sama dengan yang di atas tadi. Ya, karena R-nya kurang dari 1. Nah, ini ya. A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurangi R. A-nya tadi 1 dikalikan 1 dikurangi R. R-nya min 3. R-nya min 3 pangkat 5. Ingat min 3 pangkat 5 artinya min 3 kali min 3 kali min 3 sebanyak 5 kali. Hasilnya min 243. Maka 1 dikurang min 243 artinya ditambah jadinya ya. 1 dikurang min 3 artinya ditambah jadinya. Min bertemu min jadinya plus. Maka 1 ditambah 123 artinya 244. 1 ditambah 3 4. Berarti 244 dibagi 4 hasilnya 61. Sekali lagi untuk mengenai perhitungannya, kalian harus cek kembali materi sebelumnya mengenai penjumlahan pecahan. Karena tidak mungkin kita ulangi kembali di sini ya. Ulangi lagi atau pelajari kembali mengenai pecahan. Berarti ditemukan hasilnya S5-nya adalah 61. Jumlah 5 suku pertamanya dari deret yang tadi di atas itu 61. Jelas ya? Lagi jika ada kurang hal yang dipahami bisa tanyakan lewat pesan japri. Nah, cara yang di atas ini bisa pula kalian lakukan dengan cara biasa ya, dijumlahkan 1 per 1 ya, seperti kasus sebelumnya ya. Hasilnya tetap sama yaitu 61. Jika kalian mau coba silakan saja jumlahkan dari suku pertama sampai suku kelima. 1 ditambah min 3 ditambah 9 ditambah min 27 tambah 81 hasilnya tetap sama yaitu 61 ya. Ini dengan cara manual 1 per 1
Sedangkan yang sebelah sini menemukan rumus, hasilnya tetap 61 ya. Itu kembali lagi berpulang kepada kalian mau seperti apa caranya dipersilahkan, tapi sekali lagi kalau menghitung dengan satu persatu kesulitannya kalau nanti yang ditanyakannya jumlah deretnya tinggi ya, atau besar ya, jadi kalian akan kesulitan. Maka bisa digunakan dengan rumus yang di atas. Ingat, bedakan antara ya jika R-nya kurang dari 1 atau R-nya lebih dari 1. Demikian anak-anakku untuk penjelasan materi deret aritmatika. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Nah, ini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan di kertas folio bergaris atau HPS, nanti diarsipkan. Ini pertanyaannya berdasarkan contoh ada di sini ya. Untuk mengerjakan soal tersebut, lihat contoh. Kalian pelajari lagi contoh yang tadi sudah diberikan di atas. Terus kalian kerjakan. Jika ada yang masih belum paham dengan soal ini, pelajari kembali contohnya. Ya, secara mandiri kalian pelajari kembali contohnya dari modul atau file yang sudah Bapak berikan di grup. Oke anakku, sampai sini pembahasan untuk materi deret geometri. Ketemu kembali nanti dengan pembahasan penerapan dari barisan dan deret geometri. Cukup sekian dari Bapak, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.